Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan nama saya Siti Madani, BP 19101152610291 dari SI7 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dosen pembimbingnya yaitu Sofia Indika SI. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sistem Informasi Manajemen. Seperti sistem informasi manajemen yang telah saya temukan di lingkungan saya seperti minimarket, Indomaret, dan Alfamart. Kalian tahu nggak sistem informasi manajemen Alfamart dan Indomaret? Tahu kan? Di sini video ini akan saya jelaskan seperti video Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu sistem informasi manajemen. Sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik saya menjelaskan biodata diri saya dengan nama Fitri Ramadhani dengan nomor BC 19101152610291 kelas SI7 Universitas Putra Indonesia IPTK Padang tahun 2020. Sebelum kita menjelaskan, ada beberapa aspek yang perlu kita dengarkan, yaitu pertama tentang temukan sebuah sistem di lingkungan saudara, tentukan apa itu sistem informasi manajemen, nama sistem, urutan prosedur dari sistem tersebut, tergolong klarifikasi mana sistem tersebut, komponen-komponen sistem tersebut, interference dari masing-masing komponen, bahan dari sistem tersebut, inputnya, prosesnya, goalnya atau hasilnya, dan kontrol atau pengawasannya. Nah, dalam materi ini kita akan menjelaskan semua aspek-aspek tersebut ke dalam PowerPoint yang telah saya buat. Itu apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi ini sangat diperlukan untuk tercapainya visi dan misi dari setiap sistem yang berlaku. Kemudian kita masuk kepada materi yang telah saya cari, yaitu sistem minimarket atau Alfamart atau Indomaret. Sistem ini banyak kita temui di daerah sekitar kita ya. Kemudian urutan prosedur dari sistem minimarket. Pertama ada ordering atau pemesanan barang. Ordering atau pemesanan barang yaitu aktivasi untuk mendatangkan barang melalui pemesanan kepada supplier dengan cara dan prosedur dengan berlaku atau secara umum berlaku. Kemudian ada reserving, penerimaan barang. Aktivitas ini dilakukan melalui pemeriksaan barang yang dikirim oleh supplier, yakni dengan memeriksa kesesuaian barang yang dipesan dengan yang dikirim. Pengeluaran dan pemajangan barang. Hal ini sering dilakukan oleh pramuniaga setiap harinya karena berawal dari pencatatan barang yang sudah kosong dan pengisinya kembali dengan mengambil barang di gudang persediaan. Kemudian ada return barang atau return barang ke supplier, yaitu aktivitas pengembalian barang kepada supplier karena tidak layak dijual atau unsellable dengan kondisi yang telah diatur sesuai dengan hasil negosiasi dengan supplier. Breakage atau pemusnahan barang adalah kegiatan membuang atau memusnahkan barang tidak layak pakai karena tidak mendapatkan returning dari supplier. Kemudian ada penerimaan dan pendistribusian barang. Kemudian ada juga transfer barang antar toko supaya bertujuan agar tidak ada kekosongannya barang atau menumpuknya barang di suatu toko tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem manajemen. Komponen-komponen sistem manajemen itu terdiri dari kasir, pegawai, produk atau barang, uang, toko alfa, struk atau brosur. Kemudian kita masuk lagi ke materi tentang interference dari masing-masing komponen. Interference dari masing-masing komponen yaitu ada pembeli, pegawai, produk, dan kasir. Selanjutnya yaitu boundary atau pelayanan penjualan minimarket. Pelayanan penjualan minimarket ini tergantung antara si pelayan dari pemilik minimarket terhadap konsumen. Bagaimana cara mereka menanggapi
dan bagaimana cara mereka melayani supaya banyaknya konsumen berbelanja kepada minimarket tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu input atau masukan data. Input atau masukan data ada beberapa aspek di dalamnya seperti yaitu ada pertanyaan ada atau tidaknya produk yang dicari, kemudian ada uang dan produk atau barang yang dicari oleh konsumen. Kemudian materi selanjutnya yaitu proses atau pengolahan sistem. Proses atau pengolahan sistem ada beberapa aspek juga di dalamnya, yaitu pembeli menanyakan ada atau tidaknya barang yang dibeli, kemudian pegawai menanyakan ada atau tidaknya barang yang dicari, kemudian pembeli memberikan uang, kemudian kasir memberikan uang dan struk pembelian. Kemudian materi selanjutnya adalah goalnya. Goalnya yaitu pembeli mendapatkan informasi atau brosur, kemudian pembeli mendapatkan produk yang diinginkan. Kemudian kontrol atau pengawasan. Kontrol atau pengawasan yaitu controlling dari pemilik toko kepada pegawainya, bagaimana cara pegawainya mendapatkan atau menarik konsumen agar berbelanja ke toko mereka supaya mendapatkan hasil visi dan misi yang telah disepakati atau visi dan misi yang mereka incar untuk mencari pelanggan yang banyak. Nah, sampai di sini dulu materinya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih bagi teman-teman yang bisa mendapatkan ilmunya. Sekian. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa sebelum menutup videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.